Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Ardika. Di konten kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya mengambil dokumentasi, entah itu foto atau video ikan-ikan yang saya upload ke sosial media, entah itu di Facebook, di TikTok, atau di short YouTube. Saya upload di situ. Nah, fasilitas yang pertama adalah, langsung saja ya teman-teman semuanya, kita pasti butuh yang namanya akuarium. Nah, akuariumnya usahakan ya tidak harus baru, tidak harus bagaimana, yang penting akuariumnya masih, kacanya masih kelihatan bersih, jernih ya. Jadi intinya ya kita punya akuarium rajin dibersihkan. Kemudian untuk akuariumnya ini panjangnya ini saya menggunakan ukuran kurang lebih, kalau tidak salah itu 45 cm, kemudian tingginya ini 30 cm, lebar ke belakang ini 30 cm. Terus yang kedua, saya juga menggunakan ini lampu ya. Ini lampu ini sangat penting ya, terutama kalau video kita ini berada di indoor, karena kebetulan saya video ikan-ikannya itu di dalam rumah, tempatnya juga gelap, jadi saya menggunakan lampu untuk bahan penerangan, jadi supaya ikannya kelihatan. Saya juga video ikannya 90% biasanya di malam hari. Kemudian setelah lampu ada lagi yang namanya pH atau filter pompa. Untuk pompa ini saya menggunakan ukuran berapa ya ini? Ini 1800 LH. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyaring kotoran ikan supaya kondisi air di sini tetap bersih, sehingga ikan akan nyaman di sini, dia tetap perform, tetapi airnya bersih. Jadi kita mengambil video atau foto itu tetap kelihatan jelas. Kemudian bisa di shoot ini. Untuk penyaringannya saya tidak menggunakan media apa-apa ya, hanya satu medianya, yaitu kapas. Ini kapas filter, hanya itu tok untuk menyaring kotoran, karena di tank ini tidak saya gunakan untuk memelihara ikan. Ini hanya untuk tank display saya membuat video atau mengambil foto untuk kebutuhan komersial atau untuk kebutuhan konten-konten yang lain. Kemudian kalau kita mengambil dokumentasi ikan, ini menurut saya penting ya. Biasanya ikan itu kalau masuk itu dia tidak akan langsung perform, jadi dia butuh adaptasi beberapa menit atau beberapa saat. Jadi jangan ngambil video ketika ikan itu habis dimasukkan ke tank, tunggu sampai dia perform. Jadi tunggu sampai dia perform, renangnya enak, dari pembawaan bodinya itu enak, kelihatan semua, dia aktif, baru silahkan diambil videonya. Karena kalau apa adanya ketika ikan masuk terus kita ambil video, itu jadinya kurang maksimal. Si ikannya juga seharusnya dia kelihatan bagus, mewah, karena dia belum perform maksimal sehingga dia kurang kelihatan ikan mewah. Nah, jadi kan nanti bisa mempengaruhi tujuan kita. Jadi tujuan kita mungkin komersial atau untuk dipamerkan atau yang lain. Nah, itu nanti bisa mengurangi nilai itu sendiri. Jadi diusahakan ketika ikan perform baru diambil videonya. Nah, ini baru masuk ya, jadi ikan ini saya baru masukkan. Ini belum terlalu perform tapi sudah mulai perform. Jadi salah satu tujuan menggunakan filter ini selain untuk menyaring kotoran ketika si ikan membuang kotoran. Nah, jadi ikan itu buang kotoran, kemudian disedot sama filter ini, disaring sama kapas tadi, sehingga airnya tetap jernih, airnya tetap bersih. Jadi kalau kita ngambil ikannya nanti akan kelihatan. Beda kalau misal kita tidak menggunakan filter, dia kalau membuang kotorannya dia keluar, otomatis airnya juga ikut keruh, lama-lama semakin keruh. Nah, kita ngambil fotonya juga
tidak maksimal, tidak terlalu kelihatan jelas si ikannya dari warnanya mungkin, atau yang lain juga nanti menjadi kurang bagus. Itu tips sederhananya. Kalau saya mengambil video seperti itu saya caranya. Kita mau mengambil video ikan, usahakan sisi samping kanan kiri itu kelihatan atau ngepas sama HP kita ya, sisi video HP kita. Jadi jangan terlalu jauh seperti ini, atau jangan terlalu dekat juga seperti ini. Nah, itu juga kurang bagus. Jadi kita harus pas gini, kita atur sudut pengambilan gambar kita, jadi supaya si ikan kelihatan semua, jadi jadinya nanti bagus. Oke, ini ikannya sudah mulai berpom, cuma berpomnya masih di satu sisi ya. Biasanya nanti kalau udah di semua sisi, nah nanti akan lebih bagus lagi. Sama tambahan lagi ya teman-teman semua, kalau kita mau ngambil video ikan, usahakan kita harus benar-benar fokus ke video yang di HP kita, jangan kita fokus sama yang di akuarium. Tujuannya adalah supaya ketika kita video, kita akan tetap bisa memfokuskan si kamera kita ini ke objek kita. Jadi misal nanti sudah kita fokuskan, kan kadang gerak sedikit nanti fokusnya hilang. Nah, kita bisa memfokuskan lagi kalau kita fokus ke video yang ada di layar HP atau kamera kita. Jadi usahakan difokuskan, terus kemudian pengambilan gambarnya juga jangan terlalu tinggi, tapi pas ya, tengah-tengah. Kalau terlalu bawah juga kurang bagus, diambil dari sudut atas juga nanti kelihatannya tidak bagus. Jadi pengambilannya harus pas. Untuk penempatan lampu, diusahakan jangan terlalu mepet dengan jarak air yang ada di akuarium, di permukaan akuarium, karena kalau terlalu dekat itu juga mempengaruhi cahaya, jadi cahayanya bisa kurang bagus. Jadi usahakan lampu itu ada space jarak paling tidak 10 cm atau sampai 15 cm dari permukaan air. Itu nanti cahayanya tidak terlalu silau ya, jadi kita ambil gambar itu pas, ikannya kelihatan, terus video kita tidak silau, jadi nanti jadinya bagus. Kalau saya seperti itu cara saya menempatkan lampu saya. Nah, ini lampu saya ini ada di situ, saya letakkan di atas ini box filter ya, atau box apa ini, box kapas, box tempat kapas filter. Nah, itu jaraknya kurang lebih ini mungkin 10 cm lebih ya. Nah, kan jadinya seperti ini. Kalau kita letakkan nanti terlalu dekat, misal gini, nah ini saya letakkan gini, nah kan beda. Nah, jadi ada silau dari atas, itu kurang baik. Nah, tapi kalau kita letakkannya gini, letakkan di sini, nah cahayanya lebih rata, kemudian lebih kelihatan natural, bagus. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam sukses, semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang. Semoga saya bisa memberikan lebih banyak konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.